Hai Beb. Hai Barbie. Hari ini kita tuh pengen Kebalik banget. Aku yang Barbie, kamu Beb. Barbie Iya dan sih. Beb ya, hari ini bukan Barbie dan Ken, Barbie Betul. dan Beb. Beb, hari ini tuh kita pengen banget bahas apa ya yang seru banget deh di dunia persilatan si kosmetik ini. Mungkin tentang legalitas, pentingnya legalitas di suatu produk. Oke nggak? Boleh. Kita bahas itu ya, karena kan sebenarnya sekarang tuh makin marak banget tuh produk-produk yang memang pokoknya nanti semakin banyaknya marak banget nih produk-produk yang di luaran sana tuh yang non BPOM, POM, yang apa segala macam, nanti kita bahas di sini ya. Boleh. Kenapa sih Beb? Menurut kamu ya, pentingnya si legalitas itu apa? Di suatu produk? Pentingnya adalah sebagai penjamin ya, penjamin mutu pastinya. Kalau penjamin, ketika suatu produk itu legalnya itu jelas, maka mutunya dapat dipertanggungjawabkan. Tuh, kalau nggak jelas ya bagaimana ya? Apapun yang tidak berizin itu udah pasti tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Makanya sih kita tuh harus jeli ya menghadapi pertempuran kosmetik skincare yang sangat luar biasa. Ini mafia kosmetiknya juga luar biasa gitu. Jadi pilihannya sih cuma dua ya. Kalau dari kami nih, dari segi manufaktur, para mafia kosmetik ini harus dibina atau dibinasakan itu ya. Tapi kalau untuk para customer harus makin cerdas, harus lihat ya, pasti ceklah. Sekarang pasti peraturan itu regulasi udah diupdate di mana-mana. Betul. Ciri-ciri barang palsu apa, ciri-ciri produk palsu apa, ciri-ciri tekstur produk yang baik apa, ciri-ciri wangi produk yang oke apa. Yang satu, misalkan dari segi wangi biasanya tidak menyengat ya kan, tidak terlalu berbau obat. Dari segi color apa, tidak terlalu ngejreng, kemungkinan tidak terlalu kuning sekali atau tidak coklat, tidak hitam. Tekstur tidak lengket seperti lem. Ya, nomor satu itu tidak lengket seperti lem. Itu udah, kalau udah melihat tekstur yang seperti itu udah deh jauh-jauh deh gitu. Terus dari segi kemasan itu patut dicek. Satu, terteranya pabrik yang memproduksi. Pabrik yang memproduksi itu wajib disertakan. Kedua, tertera nomor NA atau BPOM. Tiga, ada nomor batch. Keempat, expired date. Ingredient juga harus komplit dilihat, di situ ada cara pakai dan fungsi. Nama brand sesuai dengan nama brand dan produk itu sesuai dengan yang dinotifikasi. Nah, kalau customer sudah jeli melihat itu, mudah-mudahan terhindar dari yang namanya mengkonsumsi atau menjual produk yang palsu atau kurang legal atau tidak legal. Nah betul, sebenarnya kan mungkin kita pun lebih mengedukasi masyarakat ya, kenapa sih pentingnya memilih produk-produk yang memang legalitasnya itu jelas. Karena yang harus customer tahu nih, ketika memang kita itu memakai misalkan mereka memasukkan kan banyak banget ya Beb ya, banyak banget tuh brand-brand owner yang memang mereka belum teredukasi lah sebenarnya, kenapa mereka harus bermain ke sana, kenapa mereka harus sudah punya produk yang legal tapi ternyata mereka memalsukan itu. Sebenarnya untungnya apa? Mereka tuh ujung-ujung pasti akan rugi. Kenapa? Betul. Begitupun untuk masyarakat yang memang mengkonsumsi si produk itu. Produk-produk yang memang, karena memang mungkin sebenarnya gini Beb, di Indonesia ini kan marketnya putih adalah cantik ya. Jadi kenapa mungkin itu ada ladang peluang ketika memang pembisnis dan mafia kosmetik ini berpikir ke sana, itu tuh mereka jadi lebih ke udah deh ini tuh cuan banget nih buat mereka gitu. Padahal kan mereka nggak tahu nih efeknya itu bagaimana nih ke setiap orang yang memang memakai ataupun mengkonsumsi si produk tersebut. Bisa sampai apa sih Beb? Menurut kamu itu kan luar biasa sekali ya, ujung-ujungnya itu bisa sampai kanker kulit. Apalagi sekarang tahu nggak sih, merkuri itu yang memang kebayangnya untuk besi aja itu dia bisa putih cantik, apalagi dipakai di kulit kita gitu. Dan tahu nggak dampaknya apa? Kan itu sebenarnya ketika orang lain melihat itu sebagai peluang dan cuan, tapi kan dia tidak pernah tahu sebenarnya dampaknya itu apa gitu. Betul, tanpa kita memakai sesuatu yang berbahaya pun, seperti skincare dan kosmetik berbahaya, kita sendiri kan sudah banyak ya hal yang padahal kosmetiknya aman, terus skincare aman, tapi kok kulit kita kenapa-napa gitu. Itu karena kadang di dalam diri kita juga sudah ada mungkin penyakit tertentu atau alergi tertentu yang tidak kita sadari. Apalagi jika ditambah dengan pemakaian kosmetik yang tidak legal. Bagaimana efeknya? Siapa yang mau bertanggung jawab gitu kan? Membenarkannya pun sudah sangat sulit.
mau treatment dengan laser-laser tercanggih yang sudah ada zaman sekarang itu juga butuh effort, biaya, waktu yang luar biasa. Ya betul. Dan mereka pun nggak tahu ya sebenarnya kita tuh sudah dilindungi oleh undang-undang ketika memang si kosmetik ini ada yang memalsukan, ada yang memang memakai, itu banyak banget ya Beb, itu kejadian dan kita sebagai manufaktur pun merasakan hal itu ya ketika memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab mereka membuat produknya, NA-nya keluar dari dari pabrik, tapi tidak produksi di kami. Tidak produksi di pabrik kita. Gitu. Sebenarnya sih juga jangan selalu menjurus bahwa yang memasukkan sudah pasti owner brand, tidak ya. Karena mafia kosmetik itu sudah ada sejak zaman dulu. Makanya kita sebagai manufaktur pilihannya cuma dua. Ada yang masih bisa dibina atau langsung dibinasakan, gitu saja. Sepertinya dibinasakan ya Beb ya, makanya tergantung case. Jadi gini, kadang satu pemalsu mafia kosmetik ini biasanya dia bermainnya di toko-toko grosir ya, jangan salah ya, offline. Dan ketika produk mereka tertangkap itu sudah ada orang yang selalu disorot, ini sudah tertangkap, ini sudah tertangkap. Tapi itu bukan pemain nomor satunya. Oke. Kedua, dia hanya sebagai distribusinya ya, bukan sebagai tumbal. Oke. Berarti pokoknya kalau ditangkap elu nih, ya, gitu. Ya. Udah pasti elu deh. Kalau ditangkap udah elu deh, gitu. Berarti kayak gitu. Nomor dua, pemalsu yang paling memungkinkan setelah si mafia kosmetik ini adalah owner brand. Karena dia yang paling tahu desainnya apa, produknya kayak apa, spek kemasannya, spek isinya, itu adalah owner brand. Dan yang terakhir ya kompetitor tentunya, ya kan? Ketika kompetitor memalsukan, sudah jelas tujuannya adalah ya menjatuhkan lawannya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Betul. Jadi sekian banyak pemain pemalsu ya, kalau dikategorikan dalam ketiga kategori itu yang terbesar. Kalau ibaratnya pedagang curah atau apa yang krim racikan kiloan yang ramai bertebaran ya, itu kategorinya masuknya mafia kali ya, karena kan dia juga pensuplai kan, pensuplai itu nggak bisa modal kecil kan, begitu kan, maksudnya seperti itu. Jadi 3 kategori besar pemalsu, yaitu satu mafia kosmetik, kedua owner brand, ketiga kompetitornya. Wow, tiga hal yang luar biasa sekali ya. Sebenarnya kita tuh lebih ke jika memang kita bekerja sama dengan suatu brand owner membuat si produk yang legalnya jelas, ini nggak habis pikir nggak sih Beb, kenapa sih mereka melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kadang tuh gue tuh nggak habis pikir aja gitu, mereka tuh seneng banget. Kalau misalkan mafia, gue udah kebayang lah kenapa mereka bermain di sana gitu. Kalau misalkan untuk brand owner, ketika mereka bermain di sana tuh sebenarnya mungkin apa yang ada di otaknya biasanya gitu, apa yang difikirkan oleh si brand owner ini tersebut. Pengalaman aku sekitar ya 7 tahun ya di dunia manufacturer, ngadepin ratusan brand, handle ratusan brand ini, salah satu faktor biasanya satu, lamanya produksi di pabrik, ketidaksabaran menunggu legalitas keluar, ketiga juga terakhir sudah menerima duit dari customer dan customer sudah minta barang, mendesak ya. Kalau profit jangan ditanya, sudah jelas dia mengincar profit. Jadi masalah profit ya, tidak ada orang yang mau berbisnis kalau tidak mengincar profit kan, begitu ya. Cuman saya sih lebih mau mengedukasi masyarakat juga, maksudnya ketika ada terjadi pemalsuan di luar sana, selalu banyak yang bilang mengapa pabrik mengapa pabrik mendukung, mengapa pabrik tidak bertindak. Itu ketika bertindak ya tidak harus selalu berisik, bukan ya? Karena kita sebagai manufaktur itu banyak hal yang kita pertimbangkan. Satu, keamanan dan kenyamanan customer lainnya, dan juga pasti keamanan kenyamanan internal kami pabrik sendiri. Kita juga pasti sangat-sangat bekerja sama dengan yang namanya institusi pemerintah seperti BPOM tentunya nomor 1, kedua juga pihak keamanan ya, atau mungkin kepolisian. Karena semua sistem itu sekarang sudah terintegrasi. Mau ingetin ya buat para owner brandnya, sebenarnya divisi pemerintah dan kepolisian atau keamanan negara kita ini juga sudah sangat memperhatikan perkembangan kosmetik. Kadang mungkin kalian melihat siapa nih yang ngelaporin produk saya atau temuannya dari siapa gitu kan. Ya yang nemuin ya mereka itu institusinya sendiri gitu kan. Entah Bapak Polisi, entah Bapak Ibu BPOM, karena apa, mereka juga ada divisi sendiri yang khusus untuk membeli, mencermati, mengamati. Kemungkinan pembeli kalian adalah belum tentu customer ya. Banyak pihak pabrik juga kadang beli, karena apa, kita juga harus mengkontrol.
gitu. produk-produk yang memang kita distribusikan. Apalagi jika kita curigai perasaan PO-nya tuh hanya 1.000 ya, tapi kok dia ternyata lakunya sudah 10.000, Iya. pasti sudah tanda. Walaupun kita tahu kadang itu trik marketing ya. Kedua, tapi kok ini PO udah lama nggak ada itu, kok barang beredar terus. Harus kita waspadai gitu. Kita sebagai pabrik pasti melakukan banyak tindakan ya. Cuman pastinya ya tidak perlu dipublish juga tindakan pabrik Beb, kita ada apa. banyak yang nanya banget ya. Kenapa sih pabrik diam masalah kemarin ya? Masalah yang mana nih? Beb? Masalah kan ada Masalah terus ya. gua, Beb. Oh iya. Masalah hidup gue. Gitu. Ya. Banyak lah sebenarnya, kita mah lebih pengen ke mengedukasi. Ayo kita sama-sama kerjasama dengan baik, dengan produk yang baik, ke customer pun tersampaikan produk-produk yang memang berkualitas, secara kualitasnya oke. Jangan sampai customer ini ataupun pengkonsumsi si produk ini tuh mendapatkan produk-produk yang legalitasnya tidak jelas ya, Beb ya. Betul. Dan untuk para brand owner, yuk kita sama-sama membuat produk untuk negeri kita ini, produk yang baik, legalitasnya jelas, untuk percuanannya pun sebenarnya sudah jelas ya, tanpa harus bermain ke sana gitu. Betul. Dan untuk para pemain dunia kosmetik ya, mafia kosmetik. Mereka lebih, kalau kata saya sih lebih kayak, menurut lo harus dibina atau harus dibinasakan? Dibina. Kalau mafia sih sudah susah dibina ya. Gue nggak mau urusan sama mafia kosmetik Itu kalau mafia kosmetik sudah jelas sebenarnya harusnya dibinasakan, tapi kan kayaknya yang mampu membinasakan sih pemerintah ya, betul. bukan pabrik ya. Betul. Gitu. Nah makanya kalau masih skalanya owner brand, selama owner brandnya masih bisa kooperatif, betul ya, kooperatif masih bisa dibina ya, kita bina terus. Kenapa? Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan ya. Pabrik juga pasti banyak kekurangan, namun yang jelas pabrik tidak, sangat kecil kemungkinan pabrik melakukan hal yang tidak legal, karena pertaruhan kita luar biasa. Sudah pasti pabrik itu tidak dari semua dari produk segala yang sisi kita keluarkan, iya itu tidak mungkin mau melanggar ya. peraturan, apalagi secara legal itu sudah tidak mungkin, karena pertaruhan kita luar biasa dan pertanggungjawaban kita juga luar biasa. Oke deh, pokoknya hari ini sebenarnya kita seneng banget ya bahas ini, karena untuk edukasi semua masyarakat, brand owner, para mafia, hai, pokoknya kita titip Cari lah. Beb, kalau aku Barbie ya. Bulan. Sebut nama dia Bu Anggi. Maaf ya, dia Bu Anggi ya. Ayo spill Nanti sekalian ya, pokoknya kita tuh next dari sini kita pengen bahas beberapa lagi ya, produk yang baik itu seperti apa sih. Kita pengen cara development untuk produk itu nextnya ya. Setelah ini kita pasti akan banyak edukasi ke teman-teman semua biar lebih memahami tentang si produk yang memang nantinya kita konsumsi, mau dari brand apapun gitu. Jadi nanti kita bahas ya, Beb. Para konsumen juga kalau ada saran mau kita bahas apa silahkan banget. Ya. Kita siap kok. Kita nih orangnya suka ngomong, soalnya ngomong is our job. Ya, mungkin efek kita nggak jadi pembawa acara berita ya. Ini ya, Beb ya. Kita beritain diri sendiri aja ya. Oke, Pokoknya sip. sampai Thank you ketemu ya. dengan Barbie and Beb.